2009 ini sudah nampak ada apa namanya kemajuan lah ya. Sudah ada tren apa yang sebagaimana diharapkan lah gitu ya. Tidak akan terlalu loss lah APBD kita. Sehingga yang diwacanakan oleh saya, terjadinya kemunduran dari sisi capaian indikator-indikator kinerja atau menurunnya Kabupaten Sumedang lah. Kabupaten Sumedang dari sisi pembangunan itu tidak akan terlalu loss dengan kondisi anggaran sekarang. Juga tahapan-tahapan konsolidasi juga dalam rangka persiapan menghadapi 2010 ya, terutama dari sisi data-data teknis maupun data-data dalam rangka mendapatkan dana perimbangan yang memadai dari pusat, itu insya Allah untuk 2009 kita persiapkan. Satu contoh aja, untuk perhitungan fiskal daerah ya, kemampuan fiskal daerah yang sekarang indeks fiskal kita 1,002, nanti apabila RSU jadi BLU dan layanan umum, kemudian nanti pendapatan asli daerah tidak menjadi komponen pendapatan asli daerah kan, dikeluarkan menjadi komponen pendapatan lain dari pendapatan yang sah. Diharapkan kapasitas fiskal kita tidak berada pada posisi di bawah 1 mungkin, sehingga memungkinkan DAU dan DAK-nya meningkat. Itu yang diharapkan. Kemudian juga beberapa langkah kebijakan yang digulirkan baik dalam kebijakan anggaran. Pak Bupati, Pak Wagub kemarin sudah berbicara dengan saya dan sudah memberikan kebijakan-kebijakan yang harus di-match-kan nanti dengan DPRD, dan insya Allah dalam waktu dekat kebijakan-kebijakan itu yang disampaikan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati itu akan kita bahas di DPRD. Dan kebijakannya seperti apa nanti kita lihat di anggaran lah. Saya contohkan misalnya untuk PIK, kebijakan kita match dengan Bupati. Pak Bupati tidak boleh hilang, itu harus tetap 25 miliar. Adapun nanti pengalokasiannya nanti apakah mau dilaksanakan oleh SKPD ada teknis atau SKPD kecamatan atau nanti di Posbank dalam bentuk dana alokasi khusus. Nah, ini ada kemajuan. Kita ada nanti dana alokasi khusus kepada desa yang bersumber dari PIK. Sehingga PIK ini bisa dimanfaatkan secara utuh dan secara optimal oleh masyarakat. Dan itu masuk di APBD menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh desa. Mau tidak mau, itu oleh karenanya harus pembicaranya dengan PPD dan segala macam. Termasuk kemarin perhatian khusus untuk beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor dan Cimangu. Karena dilihat dari PIK itu kurang memungkinkan untuk ada DAK, tapi perlu ada perhatian khusus untuk dua kecamatan itu. Nanti bentuknya seperti apa? Yang jelas kemungkinan akan diupayakan untuk ada DAK untuk dua kecamatan, termasuk mungkin beberapa kecamatan yang dipandang dari sisi beban kewilayahannya agak berat gitu ya. Nanti kita akan kaji lebih jauh dalam proses pembahasan. Kaitan dengan pinjaman daerah, Bupati dan Wakil Bupati kemarin menggariskan pinjaman daerah sepanjang pertama itu tidak untuk menutup defisit anggaran. Jadi defisit anggaran dinolkan dulu di PPAS, kemudian nanti di nota pengantar disampaikan kalaulah pinjaman daerah itu setelah dihitung secara cermat. Perhitungan pertama kan DSCR-nya berapa dan untuk apa itu digunakan. Kita rujuk ke RPJM. RPJM sudah ada indikator-indikator kinerjanya. Apa saja? Di antaranya adalah dalam rangka pelayanan masyarakat khusus di bidang infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya. Sehingga fokus itu ke sana yang bisa berdampak ekonomi, terutama menggerakkan sektor-sektor real. Itu komitmen yang sudah dibangun dan kebijakan yang digulirkan oleh Pak Bupati kepada kami, dan itu sesuai dengan Kepmen Dagri nomor 900 kalau tidak salah, arahannya juga seperti itu. Dan tentu saja arahan yang disampaikan itu dituangkan dalam kebijakan Bupati Wakil Bupati yang disampaikan juga kepada kami di panitia anggaran. Itu yang akan kita sepakati dan kita pahami. Kebijakan-kebijakan anggaran yang lain barangkali dalam rangka efektivitas kinerja, khususnya SKPD baru nanti juga kita rancang kira-kira bentuknya seperti apa.
nanti akan kita coba, terutama ada titik riskan juga bagi kami tatkala adumnya dulu. Sekarang belanja program kegiatan SKPD itu dipangkas hampir setengahnya, sementara SKPD-nya bertambah. Ini juga menjadi persoalan tatkala kita mematok angka 53 untuk belanja adum. Tetapi di 53M. Tapi di dalamnya harus diingat ada iuran asuransi PNS 10 miliar. Ada belanja untuk bayar listrik PJU 3 miliar, ada untuk sukuan hampir 3 miliar. Jadi realnya itu 53 dikurangi sekitar 16. Jadi sekitar 46 lah, 46 miliaran yang real dialokasikan untuk belanja program kegiatan. Ini bukan hanya pengetatan pinggang, bukan hanya efisiensi, tapi eksekutif khususnya SKPD harus benar-benar memanfaatkan dana yang tersedia ini seefisien mungkin lah, menghindarkan belanja-belanja yang tidak perlu. Tetapi tetap kan kita kaji, jangan sampai efisien tapi tidak efektif. Ya kan seperti itu. Oke, efisien tapi justru tidak efektif. Misalnya pengurangan belanja perjalanan dinas, ya. Kalau lalu perjalanan dinas yang harus diikuti, misalnya dilaksanakan dalam rangka penjemputan, misalnya itu ya, jemput bola, misalnya dalam rangka mendapatkan program dan kegiatan, misalnya dipersyaratkan kan misalnya untuk program kegiatan kepala dinas atau kasihnya atau bagian apa yang harus hadir melakukan pembicaraan dalam rangka pelaksanaan program sektoral misalnya dari dinas provinsi misalnya, kan itu memerlukan perjalanan dinas. Jangan sampai terhambat perjalanan dinas karena tidak ada uang. Termasuk dana pendamping. Ya, seperti itu. Itu yang kita harapkan jadi efektif, efisien itu, ya efisien belum tentu efektif. Oleh karenanya kita akan hitung secara cermat. Tapi efisiensi jangan sampai juga menjadi penghambat bagi SKPD dalam mencapai target sasaran indikator kinerja. Itu yang kebijakan-kebijakan yang kemarin. Kesimpulannya 2009 mau setahun. Ya APBD yang berat lah, APBD yang berat, kencangkan barangkali kencang, tapi efisien, efektif juga tetap bekerja, mengedepankan efektivitas tanpa menghilangkan barangkali semangat pengabdian, semangat kerja dari aparatur pemerintah termasuk juga dari DPRD.